فكل من حكى المسلمين عامة يقال له أمير المؤمنين سواء كان صالحا أو طالحا. فهذا ليس، لكن الثناء رضي الله عنه، رضي الله عنه لا تقال الأصل فيها إلا للصحابة. يزيد ليس بصحابي فلا يقال رضي الله عنه، لكن الكلام في أن البعض يترحم عليه مثلا، يقول رحمه الله أو غفر الله له، يدعو له مثلا، والبعض يمنع من ذلك. هو لا شك أن يزيد بن معاوية حاكم من حكام المسلمين له حسنات وله سيئات. ويقول الذهبي عن يزيد بن معاوية أنه يعني هو حكم 4 سنوات فقط. في أول سنة حكم فيها حصل مقتل الحسين رضي الله عنه، ثم في السنة الثانية وقعت الحرة، ثم في السنة الثالثة حصار بن الزبير في مكة. طيب، فلذلك يعني هو فيه ظلم وفيه فسق، يعني يذكر عنه أنه كان ظالما وأنه كان يعني لم يكن صالحا بشكل عام، لكنه مسلم في النهاية. وطالما أنه مسلم لم يخرج من الملة، الأصل أن المسلم يجوز الترحم عليه، يعني لا تنكر على أحد يقول رحمه الله مثلا، هو مسلم، أو يدعو له يقول اللهم اغفر له، ما في بأس، مسلم زين. لكن أيضا إذا واحد يقول لا أنا ماني مترحم عليه ولا أريد أن أترضى، كيف؟ أو عفوا ما أريد أن أستغفر له، كيف؟ زين. لكن أهم شيء لا يكفر ولا يعامل معاملة الصحابة، يعامل معاملة umum muslimin. Pertama-tama, dalam video tersebut Utsman Khamis sebagai ulama Wahabi berusaha membersihkan nama Yazid dengan menetapkan kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin, baik dia soleh ataupun bejat. Nantinya kami akan meminta penilaian kepada para pemirsa, di mana layaknya kita menempatkan Yazid yang telah dipuji oleh ulama Wahabi di atas tadi. Namun sebelumnya, kami akan membawakan beberapa pernyataan dari ulama Ahlus Sunnah, hukum bagi orang yang mencaci sahabat Nabi. Dalam kitab As-Sunnah karya Al-Khalal, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1-3, yang ditahqiq oleh Dr. Atiyah Az-Zahrani, yang diterbitkan oleh Darur Rayah, cetakan pertama tahun 1989, halaman 493. Ahmad bin Hambal berkata, Malik berkata, yang mencaci para sahabat Nabi, mereka tidak mendapatkan bagian dalam Islam. Muhaqqiq Az-Zahrani berkata, sanadnya sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal yang berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang mencaci salah satu sahabat Nabi. Dia menjawab, aku tidaklah melihat orang tersebut di atas agama Islam. Muhaqqiq Az-Zahrani berkata, sanadnya sahih. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa orang yang mencaci sahabat Nabi tidaklah digolongkan sebagai muslimin. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 4, cetakan pertama tahun 1986, halaman 297-298. Rasulullah bersabda, tidak ada yang mencintai kaum Ansor kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali munafik. Kami tegaskan, yang membenci kaum Ansor munafik. Bahkan ulama Wahabi satu ini juga menukil pernyataan tentang kekafiran orang yang mencaci sahabat Nabi. Dalam kitab Ghurbatul Islam karya At-Tuwaijri, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Dar As-Sumai'i, cetakan pertama tahun 2010, halaman 358. At-Tuwaijri berkata, sekelompok ulama berpendapat akan kafirnya orang yang mencaci sahabat Nabi. Kami tegaskan, yang mencaci sahabat Nabi kafir, dan itu merupakan riwayat dari Imam Malik. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik apa yang telah dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah terhadap para sahabat Nabi. Dalam kitab Tarikh Islam karya Az-Zahabi, jilid 5, yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan pertama tahun 1990, halaman 23. Az-Zahabi berkata, dan di dalamnya, yaitu pada tahun 63 Hijriah, masa kepemimpinan Yazid, terjadi peristiwa Al-Harrah, dan telah syahid di dalamnya beberapa kelompok dari sahabat. Kami tegaskan, sekelompok dari sahabat telah terbunuh. Dalam kitab Ta'jilul Manfaat karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Basyair Al-Islamiyah, cetakan pertama tahun 1996,
halaman 377. Ibn Hajar berkata, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai kalimat Abdullah bin Zubair, yaitu seorang sahabat Nabi, enggan membaiat Yazid. Dia menetap di kota Mekah dan Yazid telah beberapa kali mengirim surat kepadanya. Kemudian penduduk Madinah ingin dia turun dari kekhalifahan, maka Yazid menyiapkan pasukan menuju Madinah. Itulah peristiwa Al-Harrah. Di sana banyak terbunuh para sahabat Rasulullah. Kami tegaskan, Yazid banyak membunuh para sahabat Nabi dan tabi'in. Apakah mencaci sahabat Nabi menjadikan seseorang keluar dari Islam, sedangkan membunuh para sahabat Nabi dijuluki Amirul Mukminin? Dalam kitab At-Tazkirah karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 1425 Hijriah, halaman 1114. Al-Qurtubi berkata, para ulama kami berkata, hadis ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah memiliki ilmu-ilmu tentang keadaan, ilmu yang banyak, dan menentukan apa yang akan terjadi keburukan besar darinya. Tidaklah engkau lihat dia pernah berkata, jika aku ingin, aku akan kabarkan kepada kalian tentang Bani Fulan dan Bani Fulan. Akan tetapi Abu Hurairah diam dan tidak menunjuk mereka karena khawatir kepada kerusakan yang akan datang. Seakan-akan mereka adalah Yazid bin Muawiyah, Ubaidillah bin Ziyad, yaitu selaku gubernur Yazid, serta yang menduduki jabatan mereka dari pemimpin muda Bani Umayyah. Sungguh mereka telah membunuh Ahlul Bait Rasulullah dan menawannya, serta membunuh tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansor di kota Madinah, Mekah, juga tempat lain. Sangat gamblang dan jelas pernyataan dari Imam Qurtubi bahwa Yazid bukan hanya membunuh banyak sahabat Nabi, bahkan dia pun membunuh Ahlul Bait Rasulullah. Dalam kitab Jawami As-Sirah karya Ibn Hazm, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Ma'arif di Misri, halaman 357. Ibn Hazm berkata, Yazid bin Muawiyah telah dibaiat setelah kematian ayahnya. Sampai kalimat, sampai Yazid mengerahkan pasukannya untuk menyerang kota Madinah, tempat suci Rasulullah, dan juga menyerang kota Mekah, tempat yang Allah sucikan. Dan terbunuhlah sisa dari kaum Muhajirin dan Ansor pada peristiwa Harrah. Kami tegaskan, para sahabat Nabi terbunuh. Peristiwa ini juga termasuk musibah Islam terbesar yang pernah ada, dikarenakan orang-orang mulia dari kaum muslimin, para sahabat Nabi, dan orang-orang pilihan dari tabi'in, mereka semua dibunuh secara terang-terangan. Kami tegaskan, para sahabat Nabi dibunuh terang-terangan. Dalam kitab As-Sunnah karya Al-Khalal, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1-3, halaman 520. Muhanni berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hambal tentang pribadi Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahmad bin Hambal menjawab, Yazid telah melakukan apa yang dia lakukan di kota Madinah. Muhanni berkata, apa yang dia lakukan? Ahmad bin Hambal menjawab, dia telah membunuh para sahabat Nabi. Kami tegaskan, Yazid telah membunuh para sahabat Nabi. Atiyah Zahrani berkata, sanad riwayat ini sahih. Jika kita simpulkan apa yang telah datang dari pendapat dan pernyataan para ulama di atas tadi, bahwa siapa yang mencaci sahabat Nabi, maka hukumnya tidak dapat bagian dalam Islam, bukan di atas agama Islam, munafik dan kafir. Sekarang kami serahkan kepada para pemirsa, bagaimana di dalam menilai kepribadian Yazid bin Muawiyah, yang mana dia bukan hanya mencaci sahabat Nabi, bahkan telah membunuh sebagian besar dari mereka. Apakah kaidah pengkafiran terhadap orang yang mencaci sahabat Nabi berlaku? Namun kami yakin kelompok Wahabi tetap akan menjadikan Yazid pemimpin kaum mukminin alias Amirul Mukminin.